kesempatan kali ini aku akan membahas teori resepsi. Konten aku kali ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena akan ada beberapa narasumber yang bakalan mengisi konten aku ini. Sebelum itu, aku akan menjelaskan pengertian dari teori resepsi. Teori ini dikemukakan oleh kritikus asal Jerman, yaitu Jauss, yang berpendapat bahwa pada akhirnya seni itu akan kembali kepada masyarakat, karena masyarakat yang menentukan dan menikmatinya. Jadi, bagus atau tidak bagusnya seni itu, masyarakat yang dapat menilainya. Pada teori ini terdapat dua golongan masyarakat, masyarakat yang disiapkan dan masyarakat yang tidak disiapkan. Masyarakat yang disiapkan ialah masyarakat yang para akademisi yang memang benar ialah yang mempelajari teori sastra tersebut. Sedangkan masyarakat yang tidak disiapkan ialah masyarakat yang beragam, yang mana mereka menilai sebuah karya sastra itu dari ilmu yang mereka miliki. Untuk mendapatkan resepsi dari masyarakat, kita bisa melakukan berbagai cara, berupa wawancara secara tidak langsung ataupun secara langsung, serta penyebaran angket terbuka ataupun tidak terbuka. Nah, di sini aku menggunakan metode wawancara secara tidak langsung kepada teman-temanku juga. Karena sekarang masa pandemi, maka lebih tepatnya itu menggunakan wawancara secara tidak langsung. Aku memilih sebuah film dengan judul Imperfect. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Eriska Febriani. Film ini disutradarai oleh Ernest. Dan film ini termasuk film yang viral loh pada tahun 2019. Buat teman-teman yang belum pernah menontonnya, aku merekomendasikan film ini karena film ini sangat bagus dan sangat cocok sekali untuk ditonton buat kalangan remaja, bahkan di kalangan di luar remaja juga, terutama buat para wanita. Saya akan memberikan pertanyaan kepada 5 orang narasumber sebanyak 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang diceritakan dalam film Imperfect tersebut? Film ini menceritakan tentang bagaimana mencintai diri sendiri dan menerima kekurangan diri sendiri lalu berproses untuk berubah menjadi lebih baik. Film Imperfect tersebut menceritakan tentang Rara yang terlahir dengan gen gemuk dan kulit sawo matang, yaitu warisan dari sang ayahnya. Sementara adiknya Lulu mengikuti gen ibunya yang bernama Debbie, yang merupakan mantan pragawati tahun 1990-an. Rara sendiri bekerja sebagai manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik. Meskipun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar, namun Rara sangat mencintai pekerjaannya. Untung ada Dika, kekasih hati yang mencintai Rara apa adanya. Suatu hari, muncul peluang bagi Rara untuk naik jabatan di kantor. Tapi, bos Rara yakni yang bernama Kelvin mengharuskan Rara mengubah total penampilannya jika ia mau mengemban tanggung jawab yang baru tersebut. Kemudian, Rara ini berusaha sekuat mungkin untuk menurunkan berat badannya. Sampai suatu ketika, Rara sudah kurus dan bisa dikatakan perempuan yang fashionable. Namun, Rara tersebut menjadi perempuan yang sombong karena dia lebih memilih bergaul dengan teman-teman yang telah menghinanya dahulu. Jadi yang diceritakan di dalam film Imperfect itu tentang Rara yang kerap mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitarnya karena si Rara ini dia itu memiliki tubuh yang gemuk. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis yang bernama Rara yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar, bahkan dari lingkungan keluarganya sendiri, karena dia memiliki fisik yang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada di sekitarnya, yang menyebabkan dia selalu insecure akan apa yang ada pada dirinya. Dan dia bertekad untuk bisa mengubah dirinya menjadi sesuai dengan standar kecantikan di sekitarnya.
Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang memiliki fisik yang berisi dan mendapatkan pembulian, dan akhirnya ia bisa bangkit dan berhasil menurunkan berat badannya. Pertanyaan kedua, apakah film tersebut masuk ke genre komedi? Film ini sedikit komedi dikarenakan terdapat dialog komedi dan santai. Film tersebut termasuk genre komedi dikarenakan adanya adegan kocak dalam video tersebut. Menurut saya, film Imperfect termasuk genre komedi karena di dalam dialognya tersebut dibumbui dengan jokes atau candaan mengenai body shaming. Menurut saya iya, karena ada di beberapa adegan yang menceritakan tentang kocak-kocaknya anak kos seperti kayak Neti, Maria, Prita sama Endah. Lagian juga sutradaranya kita bisa lihat, yaitu Ernest Prakarsa, di mana setiap filmnya itu pasti ada mengandung kocak-kocaknya juga. Dan genrenya juga genre romantis, jadi campur gitu, selalu ngakak sih. Iya, film ini terdapat genre komedinya, dan hal itu dapat dilihat dari beberapa scan yang ditampilkan yang bergenre komedi dalam film ini. Pertanyaan ketiga, karakter tokoh siapa yang paling kamu suka di dalam film Imperfect tersebut? Berikan alasannya. Dika, karena dia bisa mencintai Rara dengan tulus walaupun dia tahu bahwa Rara memiliki badan yang gemuk serta kulit yang sawo matang, di mana standar kecantikan masa kini adalah perempuan langsing dan berkulit putih. Namun Dika tetap bisa mencintai dan menerima Rara apa adanya. Kalau tokoh yang paling saya sukai yaitu tokoh Dika, karena sebagai pacarnya Rara, dia orangnya setia dan mau menerima pasangan apa adanya, dan tidak terlalu menuntut pasangan untuk menjadi yang paling sempurna. Bahkan di saat Rara yang sudah berubah, ketika Rara telah menjadi perempuan yang fashionable, sekalipun Dika masih tetap mencintai Rara dan mau memaafkan kesalahannya. Jarang banget loh ada cowok yang seperti itu. Karakter tokoh yang paling saya suka yaitu Dika karena ia menerima Rara apa adanya tanpa memandang fisik seseorang. Karakter yang paling saya suka dalam film ini yaitu karakter Dika, karena di sini menceritakan bagaimana tulusnya dia mencintai Rara, di mana sebenarnya fisik Rara yang tidak sesuai dengan standar kecantikan di sekitar dia, tapi dia tetap bisa mencintai Rara dengan tulus. Tokoh yang saya sukai dalam film ini ialah tokoh Dika, karena ia mempunyai sifat yang lembut dan selalu mendukung Rara dalam keadaan apapun. Pertanyaan keempat, karakter tokoh siapakah yang paling membuat kamu jengkel? Berikan alasannya. Geng sosialita teman ibu Rara, karena selalu mengomentari penampilan fisik Rara tanpa berpikir dari akibat ucapannya bisa membuat Rara sakit hati dan bersedih. Film Imperfect, karakter yang membuat saya jengkel adalah karakter Marsha, karena di tempat Rara bekerja, Rara diperlakukan secara diskriminatif oleh rekan kerjanya yang berpenampilan menarik, yaitu Marsha dan teman-temannya. Karakter tokoh yang membuat saya jengkel yaitu karakter ibunya Rara. Alasannya, ibunya Rara itu selalu membanding-bandingkan Rara dengan adiknya Rara. Dan satu lagi, ibunya Rara tidak pernah mau mendengarkan atau tidak pernah mau mensupport Rara. Karakter yang membuat saya paling jengkel di sini adalah ibu Rara. Karena dimana yang seharusnya seorang ibu mengayomi anaknya, mensupport anaknya dalam keadaan apapun, kini jika melihat fisik Rara seperti ini, dia seperti kayak menekan. Yang seharusnya itu mengayomi, mensupport biar anaknya lebih semangat. Ini malah mendukung adiknya Rara, membuat Rara tertekan. Nah, kalau tokoh yang membuat saya jengkel itu sih tokoh Lulu ya, yang merupakan adiknya Rara. Karena dia selalu insecure seperti itu dengan dirinya, padahal dia sudah bisa dikatakan hampir sempurna. Namun dia masih merasa dirinya itu jelek. Ini sangat sesuai dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah dikasih Tuhan sesuatu yang dipercayakan, kita selalu merasa tidak puas dengan semuanya dan selalu ingin mencari yang lebih lagi. Padahal kesempurnaan itu kan hanyalah milik Yang Maha Kuasa.
Pertanyaan kelima, pesan atau amanat apa yang dapat kamu petik dari film Imperfect ini? Pesan yang bisa saya petik dari film Imperfect ini adalah bunga butuh waktu untuk mekar. Seperti itulah kira-kira ungkapan pesan yang saya dapat dari film ini. Sosok Rara yang dulunya dihina secara fisik bisa berubah menjadi wanita yang cantik dan berkarir sukses karena usaha yang ia lakukan. Serta jangan takut tak dicintai sebab fisik yang kurang, karena pada dasarnya kita akan menemukan orang yang mencintai kita dengan tulus. Pesan yang dapat kita petik dari film Imperfect ini adalah mengajarkan kita untuk tidak insecure apalagi berlebihan, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Tidak semua ejekan dari orang lain itu membuat kita jatuh, dan bisa jadi motivasi kita untuk merubah diri menjadi yang lebih baik, namun tidak menjadikan kita sesuai dengan keinginan orang lain, tetapi sesuai dengan diri kita sendiri. Pesan yang dapat saya petik yaitu jangan pernah membody shaming seseorang atau mengata-ngatain fisik seseorang, karena kita tidak tahu seberapa mental atau seberapa kuat mental yang ia punya. Yang dapat saya ambil dari film Imperfect ini, kita dapat mengambil pelajaran hidup, yaitu mengubah insecure menjadi bersyukur. Apapun yang ada dalam diri kita harus bersyukur apa yang ada, karena itu merupakan salah satu mencintai diri sendiri. Cantik bukanlah segalanya. Amanat yang dapat diambil dalam film ini ialah kita tidak boleh meremehkan orang lain. Pertanyaan keenam, apakah kamu pernah insecure sesuai dengan permasalahan tersebut? Jika iya, berikan alasannya. Pernah, dikarenakan standar kecantikan Indonesia yang mengharuskan semua wanita berbadan langsing dan berkulit putih. Saya pernah insecure karena saya memiliki badan yang pendek dan sedikit gemuk. Pasti semua perempuan pernah insecure terhadap seseorang, karena manusia tidak ada yang sempurna, dan juga manusia tidak pernah merasa puas apa yang telah Tuhan berikan. Saya pernah merasa insecure sesuai dengan permasalahan dari film. Seperti Rara juga, saya terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Ya, saya pernah insecure melihat orang-orang di sekitar saya yang paras dengan wajahnya itu sesuai dengan standar kecantikan. Tapi saya lebih ke mensyukuri apa yang saya punya. Gak bakal ada habisnya kalau saya terus-terusan insecure. Iya, saya sedang mengalami perasaan insecure yang berlebihan seperti permasalahan dari film tersebut. Apalagi saya yang memiliki kulit yang lebih gelap, dekil, dan itu membuat saya insecure kepada semua orang yang memiliki kulit lebih putih. Karena saya juga merasa bahwa saya tidak pantas hidup di dunia ini, karena saya juga tidak sesuai standar penampilan yang ditetapkan oleh orang-orang di sini. Karena saya juga ingin menangis meratapi nasib yang terlahir seperti ini. Namun satu hal yang saya pegang, bahwa saya ini adalah unik. Saya memiliki kelebihan di hadapan orang-orang yang mengenal saya. Tidak ada manusia yang sempurna, dan itu adalah moto hidup saya. Selanjutnya, soal ketujuh, apakah film Imperfect ini mampu menginspirasi kamu? Sangat. Dari film ini, saya belajar untuk menerima apapun kekurangan dalam diri saya dan mencoba untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Tentunya film Imperfect tersebut dapat menginspirasi saya karena lebih membuat saya menjadi orang yang lebih baik lagi,
menjadi orang yang bisa dapat menerima diri saya apa adanya, bisa membuat saya lebih bersyukur lagi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada saya. Seperti itu. Film Imperfect ini menginspirasi saya karena film ini mengajarkan kita untuk tetap menjadi diri kita sendiri dan jangan menghiraukan perkataan orang yang ada di sekitar kita. Ya, menginspirasi, mengajarkan saya untuk bersyukur melihat dari film ini. Kayak syukuri apa yang saya punya. Terus saya juga nggak boleh ibaratnya berkata bercandaan yang membawa body shaming. Kita nggak tahu hati seseorang gimana, perasaan seseorang gimana. Jadi lebih baik kita menjaga satu sama lain. Imperfect ini sangat menginspirasi saya dan terdapat banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam film ini. Lanjut pertanyaan ke-8. Kalau boleh tahu, teman-teman pernah nonton filmnya kapan dan di mana? Di salah satu bioskop yang ada di Pekanbaru pada 2019 lalu. Saya pernah menonton filmnya itu di rumah teman pada tahun 2020. Saya pernah menonton film ini di VTV pada bulan Agustus. Saya pernah menonton film ini di TV, di Netflix, dan saya sudah pernah nonton ini di waktu yang lama atau beberapa bulan yang lalu. Saya pernah nonton film ini, kalau nggak salah waktu itu di Telegram di tahun 2020. Kemudian soal yang ke-9 ini agak sedikit privasi sebenarnya. Kalau boleh tahu, apakah di antara teman-teman ada yang pernah mendapatkan perlakuan body shaming? Terus apa pendapat teman-teman terhadap para pelaku body shaming? Saya tidak pernah mendapatkan perlakuan body shaming, tetapi tanggapan saya terhadap pelaku body shaming semoga cepat sadar bahwa tidak semua orang sama mentalnya. Bisa jadi saat kamu membody shaming atau mengatakan kok tambah gendut, mungkin bagi kamu itu perkataan biasa. Namun bisa jadi penerimaan si korban terhadap kata-kata kamu bisa merusak mentalnya. Bisa jadi korban telah berusaha diet, olahraga agar dapat tubuh yang ideal, namun kamu dengan entengnya berkata kok tambah gendut. Jadi bisa dikontrol lagi setiap omongan yang keluar dari mulut kita agar tidak menyakiti orang lain. Dan daripada membody shaming, lebih baik kita memberi dukungan agar sama-sama menjadi lebih baik. Saya pernah menjadi korban body shaming di antara teman-teman saya, tetapi tidak di dalam keluarga atau di dalam masyarakat seperti di film. Pendapat saya untuk para pelaku body shaming itu tidak baik karena dapat menjatuhkan mental seseorang dan membuat para korban body shaming tidak merasa percaya diri. Iya, saya pernah mengalami body shaming. Pendapat saya mengenai para pelaku body shaming ini yaitu kita jangan menghiraukan perkataan orang yang ada di sekitar kita. Tetap fokus pada diri kita sendiri dan buktikan pada mereka bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu hal dengan kondisi tubuh kita yang tidak ideal atau bahkan tidak sempurna menurut pandangan mereka. Iya, saya sendiri pernah menjadi korban body shaming. Apalagi dulu saya SMP, kurus, hitam, tinggi, dekil gitu. Jadi kayak mereka berbicara seperti ini, nggak pernah dikasih makan ya. Setiap orang yang melihat saya pasti berkata seperti itu. Saya kayak overthinking, saya nangis. Saya juga nggak mau punya badan seperti ini. Tapi kayak seiring berjalannya waktu, saya mulai sadar saya harus syukuri apa yang saya punya. Dan setelah saya sedikit berisi, mereka bilang juga gemuk banget gitu. Jadi kayak kalau saya mendengarkan mereka selalu, saya nggak bakalan pernah bersyukur. Jadi kayak saya mencoba, ya saya mensyukuri apa yang saya punya, yang Tuhan kasih sama saya. Saya pernah mendapatkan perlakuan body shaming dan itu sangat tidak baik dan sangat membekas sampai kapanpun. Nah, teman-teman kan sudah menonton film Imperfect ini. Jadi pertanyaan yang ke-10 ini, bagaimana cara kamu mengatasi rasa insecure? Haruskah kamu mengubah diri kamu menjadi orang lain?
Cara saya mengatasi rasa insecure dengan selalu mengingatkan diri sendiri bahwa setiap orang punya kecantikan dan keunikannya sendiri dan selalu bersyukur diberikan anggota tubuh yang lengkap oleh Sang Pencipta. Dan haruskah mengubah diri kita menjadi orang lain? Itu saya rasa tidak, karena lebih baik menjadi diri sendiri dibandingkan menjadi diri orang lain agar disukai banyak orang, karena dengan menjadi diri orang lain itu akan menyiksa batin kita sendiri nantinya. Menurut saya, cara mengatasi rasa insecure, ya kita mensyukuri apa yang kita punya, yang Tuhan berikan sama kita. Terus kita berpikiran positif tentang diri kita sendiri. Jikalau kita berpikiran negatif tentang diri kita sendiri, sesuai dengan omongan-omongan orang di luar sana, ya otomatis kita gak mensyukuri apa yang kita punya. Kita bakalan terus berusaha seperti apa yang orang lain bilang. Ya sebenarnya gak sesuai dengan hati kita, gak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita terus mengejar apa yang sebenarnya nggak kita inginkan, itu salah. Jadi kalau saya sendiri, saya juga pernah insecure parah. Tapi perlahan-lahan saya pikir gini, saya mengikuti cara mereka, itu menyusahkan bagi saya. Jadi secara perlahan saya mulai melupakan, saya mulai mensyukuri apa yang saya punya, yang Tuhan berikan sama saya. Itu sih manjur sih bagi saya. Tidak mudah mengatasi rasa insecure, apalagi saya yang pernah merasakannya secara berlebihan. Namun saya percaya selalu ada solusi di setiap permasalahan. Cara saya mengatasi rasa insecure adalah melakukan hal-hal yang positif, seperti membaca buku untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hal-hal baru di dunia luar, sehingga kita tidak terkungkung kepada standar yang ditetapkan oleh orang-orang. Haruskah saya mengubah diri saya menjadi orang lain? Saya rasa tidak. Karena saya memiliki prinsip bahwa setiap manusia itu unik, dan saya adalah saya, dan tidak ada yang seperti saya. Untuk mengatasi insecure kita harus menjadi diri kita sendiri dan percaya bahwa kita itu cantik. Salah satunya, melawan pikiran negatif. Yang kedua, lakukan hal-hal yang kita senangi. Yang ketiga, meyakini diri kita itu berharga dan memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Cara mengatasinya ya kita tetap percaya dengan diri kita sendiri, kita harus pede, dan kita tidak boleh membandingkan diri kita sendiri atau fisik kita sendiri dengan orang lain yang fisiknya jauh lebih dari kita. Kita harus bersyukur apa yang kita dapat dalam fisik kita atau dalam tubuh kita. Kesimpulannya, film Imperfect sangat banyak disukai masyarakat karena terdapat pelajaran-pelajaran hidup yang mampu menginspirasi penontonnya. Film Imperfect yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, yang ditulis oleh Rizka Febriani, kemudian film ini disutradarai oleh Ernest, tidak gagal dalam melakukan misi utamanya, yakni karya sastra sebagai media untuk mengantarkan ide, pesan, pikiran, dan gagasan. Itu terbukti dari jawaban beberapa narasumber tadi mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Semua jawabannya hampir sama, cuman cara penyampaiannya yang berbeda-beda. Ini yang boleh dapat saya sampaikan mengenai analisis teori resepsi pada film Imperfect. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih, see you next content guys.